kita dekat, pacaran lah gitu, pacaran. Oke. Gue tahu kalau dia memang junkie gitu, gue tahu bahwa dia memang pengguna gitu. Tapi awalnya gue memang tidak pernah berpikir bahwa gue akan menjadi seorang pengguna gitu. Apa yang kamu rasain setelah kamu di reject 4 orang, which is salah satunya adalah pacar kamu dan di rumah kamu sendiri? Iya. Di rumah sakit gitu, gue masih make. Gue nggak takut sama mati, gue nggak takut sama apa yang dibilang HIV dan apapun itu gitu. Buat gue Putau is number one saat itu gitu. Jelek tapi mainnya, aduh gila enak banget. Jelek tapi mainnya 1, 2, 3. Jelek tapi mainnya 1, 2, 3. Apa? Jelek tapi mainnya Oh jadi seorang Lita sanggup ML sehari berapa kali? 5 kali. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue Michelle Amanda, tentunya di Ngobrol Sans with Michelle Amanda. Nah, sebelum kita mulai video ini, gue mau kasih tau kalian dulu nih, kalau di episode kali ini ada yang berbeda. Jadi outfit gue ini, gue lagi pakai outfit yang lagi kekinian, yang lagi hits banget. Dan outfit gue belinya di, nih ada di bawah, akoda.expo. Jadi kalian bisa langsung follow Instagramnya, langsung dicek aja kalau kalian pengen punya baju samaan kayak gue. So langsung aja kita mulai. Jadi di episode kali ini, biasanya kalau gue mengundang bintang tamunya selalu yang viral, yang lagi hits, yang lagi kekinian, selebriti, selebgram, atau yang pokoknya lagi viral lah. Di episode kali ini agak sedikit berbeda. Apa yang buat berbeda? Mungkin dia nggak terlalu terkenal, tapi gue tertarik untuk mendengar, untuk menceritakan, untuk menjadi prasarana tempat dia harus menceritakan ceritanya, karena menurut gue ini bisa menjadi moral story yang bagus buat kalian-kalian yang nonton nih. Oke, tanpa basa-basi langsung aja gue panggil bintang tamu kita, Kak Lita. Coba dong Kak Lita perkenalkan diri dulu, kamu itu namanya siapa, nama lengkapnya siapa, terus profesinya apa, dan kamu tuh siapa, dan my initial tuh untuk sebutan netizen aku. Oh, siapa? My Michelle. My initial. Halo My Michelle, nama gue Lalita Nerissa. Gue HIV positif udah 21 tahun. Sorry apa? HIV positif. HIV, oke. HIV positif, udah 21 tahun ini. Gue bergerak di bidang event organizer, khususnya bergerak di bidang seni dan budaya untuk mengangkat budaya-budaya Indonesia sih. Wow, luar biasa sekali ya. Wow. Nah, di episode sebelumnya aku udah pernah ngundang bintang tamu juga yang dia merupakan Oda. Dan udah viral sih sebenarnya. Dan kenapa gue tertarik ya My Michelle untuk mengundang seorang Oda lagi? Karena Kalita ini, gue panggil Kalita ya. Karena boleh Kalita nggak apa dong ya? Karena aku masih muda. Karena gue melihat dia adalah Oda dengan cerita dan sudut pandang yang berbeda. Coba dong Kalita ceritain sedikit awal mula tuh kamu kok bisa sampai terkena HIV. Itu kenapa? Terus bisa nggak kamu ceritain kronologinya ke My Michelle yang lagi nonton? Kronologinya dari awal itu mungkin dimulai dari tahun 1997, mungkin sekitar usia gue 13-14 tahun ya waktu itu. 97 gue masih umur berapa ya? Masih pia banget kali ya gitu. Lu mau ngapa-ngapain ya? 3 tahun kakek gue, 2 tahun deh gue tuh mah 97. Iya, kamu udah melalang buana ya? Melalang buana. Oke, terus? Mungkin aku berteman, ya mungkin nggak bisa dibilang salah juga sih gitu, karena memang dari kecil aku emang suka bersosialisasi gitu kan ya dengan orang, memang pengen ngebantu banyak orang aja gitu kan ya, sampai akhirnya aku mengenal seseorang ini dan ternyata dia junkie gitu. Junkie dan pemakaiannya jarum suntik, sebut aja Putau zaman itu gitu ya. Pada zaman itu semua boomingnya di situ ya. Lagi happeningnya itu ya. Jadi narkoba juga ada happeningnya ya ternyata. Ada. Jadi bukan cuman juga apa. Bukan cuma selebriti, selebgram viral ya. Narkoba pun viral ya. Ada eranya ya. Ada masanya ya. Ada masanya ya. Jadi tahun 97 tuh eranya hitsnya tuh lagi Putau ya. Jadi narkoba juga ada ininya ya kayak ada bisa ada hitsnya ya, bukan cuma selebriti, selebgram, narkoba juga ya. Oke. Duh, terus. Iya, dari situ gua kenal sama laki-laki ini gitu kan. Nggak usah sebut nama lah ya. Bebas, terserah. Inisial boleh, mau sebut nama juga boleh.
Oke. Oki. Oke. Untungnya nama Oki banyak, Ya, ya kan? banyak. Ada teman gue juga nih, Oki Ponti, halo bro. Terus? Ya, gue kenal dia gitu kan berapa lama gitu. Kita deket pacaran lah gitu, pacaran. Oke. Gue tahu kalau dia memang junkie gitu, gue tahu bahwa dia memang pengguna gitu. Tapi awalnya gue memang tidak pernah berpikir bahwa gue akan menjadi seorang pengguna gitu. Karena gue sudah belajar apa ya, bertanya kepada mereka apa sih efeknya gitu. Dan gue melihat langsung ketika mereka nyuntik tuh, mereka mungkin bahasanya giting gitu ya, pedal lah gitu. Terus mereka ketika mereka sakau, mereka muntah-muntah dan segala macam, dan mereka juga sakit badan dan segala macam. Gue memang nggak mau gitu, maksudnya gue tidak pernah berpikir bahwa gue akan menyentuh itu gitu. Meskipun lingkungan gue seperti itu. Gitu. Sampai pada akhirnya mungkin sekitar beberapa bulan kemudian gue di rumah gue, karena memang saat itu kedua orang tua gue sibuk ya gitu dengan urusan bisnisnya mereka masing-masing. Sampai akhirnya memang gue mempergunakan rumah itu untuk tongkrongan gitu kan. Oh, oke. Jadi gue memfasilitasi ya, oke. Memfasilitasi mereka, silahkan lo mau pakai apa aja boleh gitu. Tapi gue memang enggak gitu. Tapi lo tau nggak sih dengan lo memfasilitasi itu lo beresiko? Saat itu enggak ya? Enggak, karena lagi falling in love. Selain falling in love, usia gue juga saat itu kan masih. saat itu gue belum berpikir bahwa akan yang penting gue pendek. Oke. Ngerasa lonely gitu kan. Oke. Gue ngerasa sepi. Dengan adanya banyak teman-teman gue, otomatis kan rumah itu rame gitu kan. Gitu. Sampai pada akhirnya suatu hari gitu dia mau nyuntik di rumah gue yang sekarang pun masih gue tempatin ini. Ada kamar mandi lah, ruang tamu. Di situ gue direjang sama 4 orang. Rejang tuh maksudnya dipegangin kaki tangan lo. Oh my god. Ya. What? Gitu. Terus. Dan akhirnya gue disuntikin. Itu berontak nggak sih, kayak? Berontak pastinya. Awalnya masih berontak, tapi kan. Dan yang melakukan itu pacar kamu? Iya. Udah berstatus pacar atau masih PDKT? Pacar. Tapi dia begitu. Iya. Nggak tahu diri ya, udah difasilitasin. Mungkin sebenarnya nggak gitu. Mungkin ada lagi obsesi ke depan dia kan pasti kan. Ada udang di balik batu lah ya, ibarat kata. Dia inginkan di balik itu. Nah, terus after kamu di rejang 4 orang, suntik tuh. Nah, terus itu kamu apa yang kamu rasain setelah kamu direjang 4 orang, which is salah satunya adalah pacar kamu dan di rumah kamu sendiri, yang dimana biasanya kan kita berpikir rumah kita adalah tempat paling nyaman, aman. Itu gimana? Apa sih yang kamu rasain? Pertama kali dipegang kaki tangan itu, disuntikin di tangan kanan ini, keluar air mata sih. Keluar air mata, terus pusing. Keluar air matanya itu lo sedih atau memang itu efek dari putaunya? Kayaknya efeknya dari itu ya. Tapi lo nggak ngerasa kayak, ih kok gue dipaksa? Iya ada. Oh ada. Pasti akan oh ada. Tapi air mata karena itu sebelum kejadian itu gue mencoba berontak kan untuk keluar dari kecil itu gitu kan, karena itu di kamar mandi posisinya. Tapi ditahan sama kakinya dia dan 3 orang lagi yang ada di ruangan itu. Efeknya gimana tadi kamu? Efeknya gue keluaran mata, terus gue pusing. Terus gue cuma bilang sama dia, kenapa ya gitu. Terus ya biasa lah ya, basa-basi gitu. Nggak apa-apa kok, gue dilus-lus dan bilang nggak apa-apa, rasain aja, nikmatin aja gitu. Dan kamu menikmati nggak? Enggak lah, gue jackpot habis itu, gue muntah habis itu. Berarti kamu sebenarnya nggak ketemu titik enaknya? Enggak. Tapi kamu udah sampai di fase sakau? Belum. Terus? Karena pada zaman itu nggak tahu ya kalau buat yang lain, tapi kalau buat gue pribadi di zaman itu putau itu efek sakaunya tuh masih lama ya, sekitar 1 minggu sampai 2 mingguan gitu. Lu akan merasakan sakau di badan lo, sakitnya seperti apa, gimana lo meriang, gimana lo mengeluarkan air liur apa segala macam gitu ya, selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu ya gue dipaksa terus. Nah, sebelum ini kan gue kan memang nggak tahu ya, belum pernah coba ya, jadi kayak aku penasaran kayak sebelum kamu sampai di titik sakau selama 2 minggu itu apa sih yang kamu berasanya, apa sih rasanya, kayak apa happy rasa apa enggak gitu? Happy atau apa gitu efeknya? Nggak ada sih.
nggak ada, udah flat aja. happy-nya, udah flat aja gitu. Tapi Apa yang bikin orang sampai kecanduan? Ya bingung apa? enggak, selama 2 minggu itu, dipaksanya tuh bukan berarti dia datang maksa, enggak. Tapi karena kita pacaran, dia jemput gue sekolah. Gitu. Bukannya dia bilang kamu punya uang atau enggak. Gitu, karena pada zamannya itu putau tuh masih harga 10.000 ya. 10, 25.000, 50.000, 75.000, 150.000 gitu ya. Enggak mungkin enggak di era sekarang gitu, beda eranya. Udah dia minta itu, ya gue kasih gitu. Gue kasih, dan di mobil sih atau lagi dalam perjalanan pulang dia sih nggak ada ngomong bahwa lo make ya gitu, nggak ada. Tapi pada saat sampai di rumah udah ngobrol biasa, gue megang tangan dia karena mungkin dia mencari nadinya dia, penanya dia. Setelah itu baru gue pasti akan dikejar sama di satu rumah itu, gue digamparin dulu biasanya, terus baru disuntikin lagi, gue giting gitu ya, gue pedal bahasanya jam itu. Ya mau tidak mau gue menikmati bukan dalam arti kata menikmati, gue enjoy ya. Iya, tapi sampai akhirnya ya udah, jadi lo ngerasanya ya udah bagaimana, udah kena putau gitu doang biasanya, ya udah biasa gitu. Iya 2 minggu itu seperti itu sampai gila jahat juga ya. Terus bukan jahat lagi, jahanam sih sampai akhirnya setelah 2 minggu gue mau berangkat sekolah, badan udah mulai ngerasa nggak enak gitu kan, kok ingusan, kok gua nguap, kok gua pegel gitu. Terus gua mulai mikir ini apa, ini yang namanya sakau gitu kan. Akhirnya gua nelpon dia gitu, gua nelpon Oki ini, gua bilang kalau aku kayaknya sakau nih gitu. Oke. Dan dia bilang ya udah kalau sekarang lo sakau beli gitu. Kamu kenal laki-laki ini di mana? Aku kenalnya saat itu, tahun itu belum ada mall yang besar ya. Aku kenalnya cuman ada dulu di daerah Kemanggisan tuh ada namanya Akasia namanya. Aku kenal waktu itu pas lagi habis naik angkot sih. Itu kenal di situ sih. Terus itu gimana tuh kok orang tuh bisa sampai tahu akhirnya kamu? Tapi tunggu, sebelum kamu jawab, aku pengen tahu orang tua masih sama-sama atau udah divorce? Sama-sama. Bahagia kok. Maksudnya kami keluarga yang cukup bahagia gitu. Cukup harmonis ya, meskipun memang ya mereka punya bisnisnya masing-masing gitu. Jadi kamu bukan termasuk kategori anak broken home yang emang hidup sendiri di luar atau pergaulan enggak ya? Enggak. Oke. Mungkin setelah itu aja gue yang denial aja sama diri gue sendiri gitu. Gue ngerasa bahwa gue kayaknya nggak disayang gitu, padahal mungkin itu efek zat kimia yang ada di badan lo kan kita. Atau gue ngerasa kalau kok gue diperhatiin gini doang gitu. Tapi ternyata memang cara perhatian masing-masing orang tua itu kan berbeda ya. Nggak bisa kita samaratakan gitu kan. Sampai akhirnya kenapa mereka bisa tahu itu setelah 2 tahun bokap nemuin sabu. Bokap gue nemuin sabu di ruang tamu saat itu, di ruang tamu, sampai akhirnya ditanya sama gue, ini apa gitu. Dan dengan polosnya gue, mana pak gitu. Itu refleks aja, natural aja gitu ya, spontan. Mana sini buat aku gitu. Oke. Kita taruh mungkin ya mungkin itu masih 16 ya, 16 tahun, jadi emang masih polos ya. Polos banget sih. Gue nggak minum. Oke lah kalau ngerokok mungkin gue pernah belajar ya dari SD. Tapi maksudnya untuk hal-hal yang kayak gitu emang enggak sih. Oke, terus responnya bokap gimana tuh? Ada kata dia gitu, ada gitu. Mana sini gitu. Gue dengan polosnya sih saat itu. Mana gitu. Apa nemuin di mana gitu kan? Kayak apa bentuknya gitu. Karena gue merasa dia nemuin putaunya kan ada sabunya saat itu. Oke. Gitu kan. Ternyata dia nemuin sabunya nih gitu. Ya udah. Terus gue menceritakan lah bahwa gue pakai. Dan sekarang itu pacar kamu masih hidup? Masih hidup. Masih kontak? Mungkin sekitar 10 tahun lalu ya. Gimana respon keluarga kamu, orang tua kamu ke dia? Awalnya pasti marah ya. Sempat dicari, sempat diuber-uber juga, tapi dia kabur ke Manado, kemana segala macam. Tapi ya awalnya mungkin gue menyalahkan dia sih. Gitu. Tapi pada akhirnya ya sudah lah gitu. Gue yang salah jalan gitu. Jadi dan kamu akhirnya kamu dinyatakan kamu positif HIV itu setelah habis pakai putau nih. Berapa tahun kemudian? Tahun 2000 aku positif. Tahun 2000? Tahun 2000. Oke. Tahun 2000 aku positif. Berarti 3 tahun kemudian ya? Tahun kemudian. Itu gimana reaksi kamu, Kak? Santai aja. Santai karena memang nggak tahu?
santai aja, nggak tahu. Tapi kamu tahu HIV itu? Tahu. Oke. Tapi aku santai aja. Apa Karena nih? nggak tahu ya, begini. Gue nggak tahu gue punya apa, tapi gue ngerasa saat itu, jadi orang tua gue pengen gue medical check up gitu. Sebenarnya mungkin alih-alih mereka supaya gue bisa detoksifikasi gitu kan, supaya berhenti dari kutau itu. Mereka coba alih-alih, ya udah deh lo medical check up gitu di rumah sakit gitu. Gue masih make. Gue nggak takut sama mati, gue nggak takut sama apa yang dibilang HIV dan apapun itu gitu. Buat gue putau is number one saat itu gitu ya. Wow. Iya, apapun akan gue halalkan untuk itu ya, apapun. Oke. Ya kan, dari gue nyolong di rumah gue mobil gue habis 2 gitu ya. Banyak lah, pokoknya gue pencuri lah di rumah gue gitu. Wow. Cukup handal dengan itu gitu. Dan kamu nih dari background keluarga yang bukan yang nggak berada banget sebenarnya ya, tapi kamu bisa cukup lah ya, tapi Puto bisa membuat kamu menjadi seorang pencuri. Iya. Itu pelajaran buat kalian nih semua nih, mudah-mudahan yang menonton bisa menangkap moral story-nya nih. Jangan deh coba-coba deh, takut jangan berbuat jangan takut. Ya kalau punya duit sih ya juga pasti akan habis sih, karena itu yang gue rasain. Pada akhirnya sampai gue jual sajadah ya. Iya, gue jual sajadah untuk Putau. Iya, gue ngamen, gue jadi anak pang gitu, gue jadi tukang parkir, itu mau gue lakuin. Gitu, gue tidur di halte. Nah terus itu awal mula ada nggak sih kayak lu berasa apa sih sampai lo kok pengen tes HIV? Nggak ada, gue nggak ada. Nyokap bokap yang mau. Maksudnya mereka awalnya coba lo medical check up sembari lo bisa detox, karena mereka udah capek ya melihat anaknya seperti itu gitu kan. Pada zaman itu pun edukasi tentang narkoba itu kan juga belum seperti era saat ini gitu ya. Jadi mereka juga mungkin kebingungan ya bagaimana mengatasi gue saat itu gitu. Sampai akhirnya gue medical check up di sebuah rumah sakit. Itu gue masih pakai. Ini infus, ini jarum suntik. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang udah hampir 20 tahun ya gue clean. Itu lo berasa apa sih pas HIV nih? Pas lo tahu lo HIV? Pada saat itu kan nggak kayak sekarang nih. Tes HIV itu dulu 1 bulan menunggu. Jadi gue 1 bulan itu di rumah sakit ya. 1 bulan itu gue dengan yang masih pakai juga, gue nunggu hasilnya. Gue nggak tahu gue punya apa dari Tuhan, gift dari Tuhan. Gue tuh sebelumnya kayak dibisikin gitu, lo HIV, liat lo HIV gitu. Dan gue udah gitu. Pada saat hasil lab itu datang gitu, maksudnya udah keluar dari labnya, udah nyokap bokap gue nangis gitu saat itu ya gitu. Tapi gue biasa aja. Itu lo biasa aja dan biasa lo tau kan kalau HIV itu stigmanya udah negatif di masyarakat. Nggak peduli gue gitu. Oke. Saat itu gue masih nggak berpikir gitu. Buat gue pakai putau nggak pakai putau, gue HIV atau nggak gue mati gitu saat itu ya. Jadi kamu dijauhin teman-teman keluarga juga ya I don't care. Untungnya puji Tuhan alhamdulillah gue tidak dijauhkan. Oke. Karena gue gini, gue bercerita juga kok dengan kakak-kakak gue beberapa gitu bahwa gue makein gitu. Tapi mungkin kan tidak semua orang bisa mengerti bahwa pengguna tuh kenapa sih lo mutusin untuk menjadi seorang pengguna gitu. Gitu sih kalau gue pribadi berpikirnya gitu. Berarti tapi nih kamu tetap satu rumah sama mereka sampai detik ini tidak ada yang positif juga dong? Enggak. Berarti ini suatu pembuktian juga bahwa HIV itu tidak semenularkan itu. Iya. Kecuali dengan jarum suntik, jarum dan jarum tumpuk. Oke. Ini pengetahuan juga ya maksudnya buat My Michelle. Sebenarnya udah pernah dikasih tahu sih. Berarti udah lebih dari 1 orang yang ngomong. Ya itu dia bikin aku sekarang juga kayak awalnya aku pikir oh HIV tuh kayak gitu. Tapi sekarang kayak enggak kok gitu. Nah terus apa yang bikin kamu sekarang jadi kayak bisa berhenti dari putau? Capek ya? Apa rasa capeknya? Capek lah ya, mesti mikir gue harus beli gitu. Setiap hari gue beli 3 juta, 5 juta, 3 juta, 5 juta, sampai uang orang tua gue habis gitu, mobil semua habis. Akhirnya gue lelah. Mengatasi sakau itu gimana? Kan katanya kalau putau tuh yang nyandu tuh katanya badan ya kak? Gue mengatasinya saat itu gue on and off ya. Maksudnya dari 97 ke 2000 itu ada off-nya, nanti gue on lagi gitu. Awalnya seperti itu. Itu gue masuk detox aja karena gue mengakui bahwa badan gue nggak kuat dengan itu. Dan
alhamdulillah puji Tuhan, maksudnya gue memiliki orang tua yang mampu untuk gue detoksifikasi gitu. Jadi gue masuk ke detox, gue ada infus untuk kalium dan segala macam supaya menekan sakau gue gitu kan. Untuk yang terakhirnya banget ketika gue udah mentok dan gue lelah, gue sendiri sih gitu. Berarti sebenarnya bukan nggak bisa ya berhenti dari putau sebenarnya. Ya memang nggak gampang ya, cuman kalau di mana ada keinginan sih. Tapi emang sakit. Tapi emang sakit ya? Kalau gue nggak tahu kalau yang lain ya. Iya, tapi makanya untuk putau sendiri, untuk pribadi gue jujur ya, itu sakit sih gitu. Itu sakit banget sih gitu. Maksudnya ketika lo sakau itu lo nggak bisa makan, ya lo nggak bisa jalan, lo kadang lo nggak bisa air liur semua keluar, lo nguap terus segala macam, lo kayak demam. Kalau buat perempuan mungkin lebih berat, kadang-kadang mata gue udah sama keluar gitu ya, sampai lo asam lambung lo naik gitu, berat banget sih. Bener, jujur itu nggak akan pernah pulang. Jadi jangan pernah ada yang mencoba. Nah itu pelajaran juga buat kalian ya, karena gue jarang banget dengar ada orang yang katanya kan kalau udah kena putau cuma 2 pilihan, kalau nggak lo gila ya mati. Iya. Nah berarti ya mungkin ini cara Tuhan, mungkin Tuhan punya tujuan untuk lo, kali aja lo bisa jadi kesaksian, bisa memberi something buat orang lain gitu kan. Sih seperti itu. Dan apa nih sekarang yang kamu lakukan, kegiatan kamu nih sekarang saat ini Kak? Saat ini karena nyokap bergerak di bidang seni dan budaya, pastinya mau tidak mau regenerasi ke gue saat ini gitu. Jadi gue juga mencoba untuk mencintai apa yang dia cintain ya. Pastinya gue bikin event, gue bikin pameran gitu, khususnya memang untuk mengembangkan pengrajin-pengrajin di seluruh Indonesia gitu. Kita mencoba mencakup mereka semua gitu yang di pelosok-pelosok untuk mengikuti event-event yang selama ini kita buat sih gitu. Dan teman-teman kamu semua tahu nggak kamu HIV? Tahu. Aku tidak pernah menutupi sih. Oke. Jadi gue kalau misalnya ketemu orang tuh gue akan bilang gue HIV gitu. Gitu. Ya untuk banyak yang nanya, terus kalau misalnya mereka menjauhkan ya nggak apa-apa. Kamu udah nikah belum sih? Belum. Kau pengen nikah nggak? Tadinya nggak tahu ya. Tadinya nggak, karena mungkin udah merasa nyaman sendiri ya dengan usia 37, dengan kehidupan yang berliku-liku gitu ya. Gue udah nyaman sih sendiri gitu. Sempet ada rasa insecure nggak sih pas tahu gue HIV? Aduh kira-kira ada nggak ya yang mau sama gue, atau kayak dalam mencari jodoh gitu kayak? Enggak. Dan kalau kamu kayak ketemu pasangan atau ketemu lawan jenis, kamu bilang nggak? Kamu bilang. Dan satu hal sih, gue selalu bilang sama teman gue, sama kembaran gue mungkin ya bisa dibilang, mungkin gue orang HIV yang paling sombong ya. Benar. Gue tidak pernah mau mencari orang yang sama-sama sama gue gitu. Gue punya prinsip di hidup gue. Buat gue HIV itu bukan sesuatu hal yang jadi pagar lo untuk bisa lo kemana aja gitu. Tapi lo jujur kan? Jujur, gue nggak pernah. Bahkan sama adik-adikan gue pun gue ngomong, karena gue selalu berpikir gini sih, efek baliknya ke gue adalah gitu. Ketika gue pergi kemana aja, minimal ada saudara gue, temen gue yang akan mengingatkan, obat lo jam segini gitu. Atau misalnya gue tiba-tiba jatuh atau gue kenapa gitu, mereka tahu, oh ya kakak gue punya HIV nih gitu. Mungkin ada sesuatu yang ada di badannya dia. Itu sih yang selalu gue lebih pikir positifnya ya. HIV kamu udah parah belum? Kan yang aku dengar kayak bintang tamu aku yang sebelumnya tuh udah sampai sariawan apa gitu, kayak ciri-ciri HIV gitu. Kamu rasain juga nggak sekarang? Enggak. Tapi pernah. 2003 gue mau mati pernah. 2003 berat gue udah 33. Gue udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa buang air besar segala macam, gue udah digendong dan segala macam, gue udah melewati itu gitu. Lelah banget, capek ya, maksudnya bertahan untuk hidup dan mati itu nggak gampang gitu. Tapi saat itu yang anehnya dokter mendiagnosa gue adalah kurang gizi gitu kan. Ya udah, tapi gue belum pernah merasakan sariawan seperti apa. Gue nggak punya maksudnya efek-efek dari obat itu dari awal sampai sekarang sih gitu. Nah jadi kamu sekarang ngelakuin pengobatan? Melakukan pastinya. Masih melakukan pengobatan. Cuma mungkin belum terlalu parah kali ya. Atau aku udah ganti obat kalau sih sebenarnya. Lebih tinggi dosisnya? Mungkin lebih cocok yang itu kali ya. Aku juga kurang paham soal itu. Cuman kayaknya mungkin obat itu lebih cocok dibanding obat yang sebelumnya.
Oke, itu aku sih agak speechless ya dengarnya ya, karena wow, kamu kena HIV di usia masih muda dan kamu backgroundnya maksudnya bukan dari yang broken home, tapi ternyata tidak menutup kemungkinan kalau kalian tuh bisa kena gitu. Buat kalian yang mungkin tidak broken home, tidak divorce keluarganya, tidak pergaulan bebas. Tidak menutup kemungkinan kalian bisa kena. Iya. Karena bisa juga asas manfaat kan. Pelajaran nih buat kalian lah yang merasa ya selama ini merasa polos, alim. Ya, tapi sebaiknya coba mempelajari sih. Edukasi itu penting banget sih. Itu rasanya gimana sih? Maksud gue kayak gue penasarannya gini loh Kak. Gue tahu tuh gimana rasa enaknya tuh gimana sampai orang kayak bisa nyandu banget, kayak nyandunya katanya yang udah bukan mindset lagi tapi udah badan. Iya. Emang seenak itu apa gimana? Banget. Kalau akhirnya lu menemukan rasa enaknya setelah akhirnya sakal akhirnya gue mencoba menikmati kan. Sakit karena kau. Iya, benar, sakit karena putau. Iya dong. Jadi maksudnya awalnya enggak nih, tapi lama kelamaan mau tidak mau gue harus mencoba menikmati itu, dan emang nikmat banget sih. Maksudnya lo punya masalah apa aja tuh, aduh lo bisa handle deh gitu. Lo dengan pedau lo gitu, lo tidur di saat masih berefek tuh ya. Iya. Karena zaman itu efeknya kan emang lama, nggak cuma sejam 2 jam. Gue itu bisa 1 harian, minimal 12 jam lah ya saat itu ya. Dan gue mau tanya nih, kan jarang banget nih gue denger ada orang yang mampu berhasil akhirnya berhenti dari putau. Karena kan pokoknya udah doktrinnya tuh lo putau kalau nggak mati gila, gitu kan. Terus berapa lama lo bisa akhirnya back to normal dari kesakauan? Kalau dari sakau dari detox gue pulang, untuk yang jelas banget itu setelah bokap bilang ini yang terakhir gitu ya, gue selalu yang ngajarin bokap sih. Maksudnya waktu itu tadinya gue mau pergi dari Indonesia gitu untuk keluar gitu dari zona itu gitu. Tapi dia bilang bahwa kalau kamu keluar dari situ gitu, kamu nggak punya imun gitu loh, kamu nggak punya sesuatu yang bisa menguatkan kamu. Mungkin kalau lo di Amerika lo nggak bisa beli, putau kan mahal cuy gitu di sana ya dong gitu kan. Tapi dia bilang, ngomong sama gue, coba lo hadepin kamar lo hadepin ruangan lo. Itu yang ngebuat gue akhirnya bisa sekuat itu sih. Gitu, maksudnya sampai gue pulang dari detox itu gue masih ingat, gue naruh jarum suntik di sini nih gitu. Terus gue ambil jarum suntiknya, gue liatin dulu 1 jam. Habis itu gue bilang ke bokap, ini gue serahin ke lo gitu. Intinya lo masalah ya lo hadapin. Iya, itu bokap yang selalu lari ya. Bokap sih yang selalu lari sejauh apapun ya, masalah tetap masalah, tetap akan datang. Meskipun mungkin cuma ngulur waktunya aja. Iya. Mungkin bisa berbeda kasus, tapi sama benang merahnya gitu. Iya. Wow. Gitu kan. Tapi ini keren sih, maksudnya nggak semua orang ya bisa. Mungkin kalau gua misalkan kena ya, gua belum tentu kali kuat iman gua gitu ya untuk menahan apa sih sakau. Iya. Wow, luar biasa banget sih. Dan gue mau tanya satu nih Kak, lo ada keinginan untuk pengen punya anak nggak sih? Emang nggak pengen? Untuk saat ini nggak. Untuk saat ini? Ya. Emang kira-kira usia berapa? Saat kapan lo pengen? Saat kapan ya? Kan biasanya untuk saat ini nih. Bukan, soalnya nggak jadi bohong gimana dong? Oh berarti bukan karena nggak pengen? Bukan, enggak, tapi gini, umur 25 mungkin pengen ya. Tapi udah 37 gue mikirnya enggak deh gitu. Satu sisi gue berpikir kondisi badan gue, tubuh gue sekuat apa segala macam terus gimana. Jadi gue mikirnya udah deh gitu. Oke. Luar biasa banget ya kalau dengar ceritanya nih, kayak oh ternyata nggak melulu yang kayaknya pergaulan bebas, anak korban broken home alias divorce ya, yang kayaknya beresiko untuk kena narkoba, yang mesti dijaga dengan baik oleh keluarga, yang anak rumahan, yang nggak gaul, yang nggak kesana kemari pun bisa aja kena. Jadi kayak kalian tuh tetap harus hati-hati, dan memang sejak dini sebenarnya harusnya dikasih tahu. Jadi ada edukasi. Ya, bener. Kak, coba dong Kak, kira-kira ada nggak sih kayak thank you banget nih sebelumnya lo udah mau datang ke sini, sudah mau menceritakan kisah lo. Ada nggak sih yang pengen lo sampein nih ke My Michelle yang lagi nonton? Mungkin kalau gue mau sampein, jangan pernah coba-coba deh
apapun itu gitu ya. Terus kalau ada temen yang ngomong manis tentang apapun, ya sebaiknya nggak perlu langsung dipercaya. Coba mencari tahu dulu sebelum kita menyemplung di sebuah keadaan sih. Kalau menurut gue itu ya. Dan kayaknya mungkin karena lu kenanya di usia yang masih remaja ya, mungkin masih wawasannya masih ini pelajaran buat para orang tua juga sih menurut gue. Para orang tua yang punya anak remaja terutama perempuan itu harus sejak dini kayaknya dikasih edukasi deh, walaupun jangan jadi orang tua yang kolot yang kayaknya awam banget bicara tentang 18 plus karena anak lo akan menjadi 18 nantinya gitu loh. Jangan nanti terlambat lo kasih edukasi di saat anak lo udah kena, iya kan? Ya. Udah terlambat, udah terlanjur ya kan. Jadi kayak ini sih yang maksudnya bikin gua tertarik untuk undang lo jadi bintang tamu, dan thank you. Edukasinya untuk para orang tua sebenarnya sih, terutama yang udah punya anak perawan, ABG, ya laki-laki juga laki-laki boleh ya. Karena bisa juga dari gay kan gitu, maksudnya dari hubungan gitu. Banyak sih kan selama. Wah, luar biasa banget kakak, thank you banget loh kak. Ya sama-sama. Seru banget loh mas, bukan seru, maksudnya kayak ini bikin gue speechless, banyak pesan moralnya, terutama untuk para orang tua. Tapi kita belum berakhir. Gue masih punya satu segmen nih. Oke. Satu segmen yang pasti favoritnya Mbak Michelle semua yang ada di sini yang nonton, terutama yang nonton di sini yang live nih, rame banget nih. Oke, kita masuk ke segmen 18+ ya. Oke. 18 belum? Aku baru 17. Langsung seger loh. Aku baru 17. Baru 17 ya? Oke, berarti 17 hari cepat. Beda dong. Oke deh, aku jadi kita masuk ke segmen pertanyaan jawab cepat 18+. Oke. Jawabnya harus cepat ya. Iya. Nggak boleh lama. Kalau lewat dari 3 detik ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa nih? Bayar buka makan. Sebulan, setahun. Konsekuensinya apa nih? Konsekuensinya apa guys? Konsekuensinya challenge sekali ya. Telepon mantan ya. Boleh. Video call mantan. Mantan yang paling lupa. Nggak apa-apa. Mantan yang paling berkesan. Oke. Oh, boleh juga tuh. Hapus alis satu gimana? Jangan dong kalau yang itu. Itu boleh dong, itu boleh dong. Bener loh. Gila kali lo. Oke ya. Di atas atau di bawah? Di bawah. Aktif atau pasif? Aktif atau pasif? Aktif. Woman on top atau doggy style? Woman on top. Panjang tapi kecil, pendek tapi besar. Pendek tapi besar. Oh, kamu suka yang besar-besar ya? Soalnya yang sekarang gitu. Oh gitu, yang sekarang gitu. Yang sekarang yang mana sih? Itu. Oh, body framing gak sih? Oke, next, pemanasannya lama atau durasi mainnya lama? 1, 2, 3. Pemanasannya lama. Oh, kamu suka foreplay? Iya. Oh, oke. Next, lama tapi B aja, sebentar tapi luar biasa. 1, 2, 3. Lama tapi B aja. Lama tapi B aja. Lama tapi B aja. Iya. Jadi kamu sukanya lama ya? Lama. Walaupun gak enak. Iya. Oh, oke. Next, ganteng tapi mainnya biasa aja. Jelek tapi mainnya aduh gila enak banget. Jelek tapi mainnya 1, 2, 3. jelek. Ah. Jelek tapi mainnya 1, 2, 3. Apa? Jelek tapi mainnya Oh, jadi gitu. bukan nggak apa-apa ya, bayangin yang lain aja kan gitu bisa ya. pakai poster, Bo. Oh, oke. Berarti kamu gitu ya, kalau main gitu, bayangin orang bisa. Sorry ya, kadang-kadang gue suka pakai tutup lo di pesawat tau kan? Gue kadang suka pakai itu. Oh, jadi yang penting mainnya enak ya, walaupun mukanya biasa aja. Iya. Oke. Oke. Next, threesome atau masturbasi sendiri? 1, 2. Udah dijawab, Oke. karena gue suka itu. Oh, oke. Next, hardcore atau santai tapi ngikutin flow? 1, 2, 3. Hardcore. Oke. Last question. Kamu tipikal yang berisik atau diem kayak ulang cut. 1, 2, 3. Kamu tipikal yang berisik atau diem kayak kerbau pisang? 1, 2, 3. Oh, berisik. Oke. Wow, keren. Masuk segmen satu lagi boleh nggak? Ada pertanyaan nih yang menarik nih. Yang lanjut ya. Next ya kak. Pertanyaan 18+ harus jawab cepat. Kapan pertama kali kamu pecah perawan? 1, 2, 15 tahun. Seberapa penting seks buat kamu? 1, Penting 2. banget. Apa fetish seorang Lita? 1, 2. Fetish seorang Lita. Fetish tuh kayak hal yang bisa menaik libido dulu. Kayak misalkan gue kalau ngeliat cowok botak, wangi, Tato. gue langsung horny. Tato. Aku tato. Oh, jadi kamu kalau cowok tatoan horny? Oh iya. Banget. Oh, oke. Next,
Apa fantasi terlihat seorang Lita? Diikat-ikat ya? Bondage mungkin? Oh, BDSM. Iya. Hardcore banget ya Iya, kamu ya. iya. Oke, last question ya. Seorang Lita sanggup ML sehari berapa kali? 5 kali Dan sanggup nggak ML berapa lama? setahun. Oke, apa yang kamu lakukan? Masturbasi aja. Oke. Gampang sih. Apalagi? Sorry ya. Oke. Sorry ya kan. Oke, wow, luar biasa banget, luar biasa. Oke, cukup segini dulu aja kayak pertanyaannya karena gue yakin My Michelle di rumah atau dimanapun berada otaknya udah pada traveling nih ya. Ya. Udah kemana? Ya, sekali lagi gue bilang ya, ini konten 18 plus. Yang belum 18 boleh di skip videonya, nggak usah ditonton, oke? Yang udah 18 mau tahu lebih lagi ya kan, mau bikin pasangannya lebih nyaman, nggak selingkuh, nggak lirik sana sini, tonton deh semua konten gue, oke? Kak, mau dong Kak kesan-pesannya untuk Michelle Amanda dan untuk Mac Production dari seorang kita. Kesan-kesannya, gue senang sih ada di sini. Homey, ya kan? Wow, terharu ada dong homie. Berasa keluarga sendiri, ya kan? Thank Tidak you. dibeda-bedakan pastinya. Mudah-mudahan kita masih bisa berlanjut untuk kerja sama yang lain. Itu aja. Amin. Thank you banget loh Kak. Udah mau jadi bintang tamu, serius. Aku juga terima kasih banyak. Terus sebelumnya ini aku ada oleh-oleh nih ya. Oleh-oleh. Ada Aduh, kenang-kenangan kali ya. Jangan Aduh, dong ini- ya apa ya? ini siapa yang undang siapa? Kok gue yang dikasih? Ini produk Apa nih, Kak? pengrajin Oke. dari Dudung, pengrajin di Pekalongan. Oke. Ini apa? Ini batiknya. Ini desainnya dia. Itu jadi emang karena kita bergerak di bidang itu kan, kan? Wow. Gini, kamu bisa. Ini hasil karya. Hasil karya Dudung. Pengrajin. Dudung itu pengrajin di Pekalongan. Oke. Gitu, karena kan kita memang asosiasi di pengrajin. Ini hasil karya generasi anak bangsa. Coba gini. Luar biasa bang. Ya ampun, thank you banget loh. Malah aku yang dikasih apa? Merchandise loh sama dia loh, ya ampun. Luar biasa ya, kita harus bangga loh ya sama produk Indonesia. Cintai produk Indonesia guys. Kenapa? Banyak banget karya-karya Indonesia yang bagus banget kayak gini. Kak, thank you banget loh Kak. Sama-sama. Kok jadi kamu yang ngasih aku, tapi Aku ini harus. thank you banget, thank you so much. Punya Instagram? Ada. Nah mungkin buat kalian yang pengen tahu Kalita lebih lagi, kalian bisa langsung follow Instagramnya. Lalita Nerisa. Dan jangan lupa follow Instagram gue, Michelle Amanda 19_official. Jangan lupa juga di like, share, komen yang banyak. Kira-kira kalian pengen gue next episode undang siapa nih bintang tamunya. Coba kalian komen yang banyak di kolom komen. Jangan lupa di subscribe dan ring the bell supaya kalian ketinggalan video terbaru dari gue. So, thank you for watching. Semoga video gue ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menghibur kalian semua. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.